Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti Sendaya dari tingkat 2 kelas 5. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan menunjukkan mengenai anatomi genitalia eksterna dan interna wanita, serta bagian-bagian panggul, batasan-batasan bidang panggul, terutama pintu atas panggul, dan bidang hulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia eksterna. Yang pertama itu ini merupakan mons pubis atau mons veneris. Nah, mons pubis ini merupakan bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Nah, bagian ini berbentuk segitiga yang melengkung ini yang bertugas untuk melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Nah, selanjutnya ini merupakan labia mayora. Nah, labia mayora ini merupakan bagian dari organ reproduksi wanita yang disebut vulva. Labia mayora ini biasa disebut dengan bibir luar vagina yang tebal. Nah, sedangkan ini labia minora. Nah, labia minora ini merupakan bibir kecil vagina yang bertugas melindungi organ di dalam vulva. Nah, labia minora ini terletak di dalam labia mayora dan berada di sekitar pembukaan vagina. Terletak di antara labia mayora dan pembukaan vagina. Nah, selanjutnya klitoris. Ini klitoris. Nah, klitoris ini merupakan struktur seukuran kacang polong yang terletak di bagian atas vulva wanita, dan di atas lubang uretra. Nah, ini uretra. Ini klitoris. Di atas uretra. Lalu selanjutnya vestibulum. Nah, di sini vestibulum. Vestibulum ini merupakan rongga kemaluan yang terletak di antara labia minora. Nah, di antara labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang misvagina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan genitalia interna yang di dalam. Yang pertama itu ini merupakan vagina. Nah, vagina ini berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Selanjutnya ini merupakan serviks. Nah, serviks ini disebut dengan leher rahim. Nah, merupakan bagian rahim yang terhubung ke vagina. Ini serviks yang terhubung ke vagina. Ini vagina. Nah, selanjutnya ini uterus. Nah, uterus ini merupakan organ otot yang berbentuk buah vir. Nah, buah vir yang terbalik. Nah, dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Lalu selanjutnya ini tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini merupakan saluran yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium ini ovarium, ini tuba fallopi dan rahim yang menghubungkan ovarium dan rahim. Lalu selanjutnya ini ovarium. Nah, ovarium ini merupakan sepasang organ reproduksi wanita yang berbentuk seperti kacang almond. Nah, organ ini menghasilkan sel telur seperti ovum dan oocyte. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai panggul atau pelvis. Panggul atau pelvis ini merupakan tulang bersendi dengan batas bagian atas vertebrata lumbalis kelima dan dengan caput femoris kanan dan kiri pada acetabulum yang sesuai. Nah, bentuk pelvis ini serupa dengan mangkuk yang berbentuk dari tulang. Nah, pelvis ini membentuk suatu gelang untuk memberikan perlindungan pada alat-alat yang berada di dalam pelvis. Nah, ukuran dari pelvis ini merupakan struktur tulang yang terbesar di dalam tubuh. Nah, pelvis atau panggul terdiri atas dua bagian. Yang pertama itu bagian keras yang dibentuk oleh tulang. Yang kedua bagian lunak yang dibentuk oleh
otot atau ligamentum. Nah, bagian atas yang lebar disebut panggul besar atau pelvis major yang mendukung isi perut. Nah, sedangkan bagian bawah disebut panggul kecil atau pelvis minor menjadi wadah alat kandungan dan menentukan bentuk jalan lahir. Selanjutnya bagian-bagian dari panggul, yaitu tulang panggul terdiri atas 4 buah tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau ossa coxae, 2 tulang pangkal paha ossa coxae, 1 tulang kelangkang os sacrum, 1 tulang kelangkang os sacrum. Selanjutnya 1 tulang ekor os sigis, 1 tulang ekor os sigis. Nah, dari 2 tulang pangkal paha ossa coxae ini terbentuk dari tulang-tulang. Yang pertama itu tulang usus os ilium, ini os ilium. Yang kedua tulang duduk os isium. Yang ketiga tulang kemaluan os pubis. Os pubis, os isium, os ilium. Ini. Nah, ketiga tulang tersebut bertemu pada cekungan yang terbentuk mangkuk yang disebut acetabulum. Yang tadi, tulang usus os ilium ini merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan belakang panggul. Nah, yang kedua, tulang duduk atau os isium terdiri atas spina isidica, bagian dalam dan pinggir belakang os ilium yang berduri. Nah, yang ketiga ini, tulang kemaluan os pubis terdapat di sebelah bawah dan depan os ilium. Nah, ini. Lalu selanjutnya os sacrum. 1 tulang kelangkang atau os sacrum ini merupakan tulang kelangkang berbentuk segitiga yang melebar di atas dan meruncing ke bawah. Nah, ini tulang ini terdiri dari 5 ruas tulang yang senyawa. Nah, permukaan ini depannya itu cekung dari atas ke bawah maupun dari samping ke samping. Lalu 1 tulang ekor os sigis. Ini 1 tulang ekor os sigis. Nah, ini berbentuk segitiga dan terdiri atas 3 sampai 5 ruas yang bersatu. Nah, kalau jika pada persalinan ujung tulang ekor dapat ditolak sedikit ke belakang hingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar. Lalu jika panggul kecil, nah untuk lebih memahami bentuk panggul kecil dan menentukan tempat bagian depan dan dalam panggul, maka ditentukan 4 bidang panggul. Bidang-bidang panggul. Yang pertama itu pintu atas panggul atau bisa disebut dengan PAP, bisa disingkat dengan PAP. Nah, PAP ini merupakan batas atas dari panggul kecil, yaitu bentuknya itu bulat oval. Nah, batas-batasnya itu ialah promontorium, sayap sacrum, linea terminalis, ramus superior os pubis, dan pinggir atas symphysis. Nah, untuk ukuran-ukurannya itu yang pertama dari promontorium ke pinggir atas symphysis pubis ukurannya 11 cm. Nah, untuk ukuran diameter transversum atau ukuran melintang. Nah, ini merupakan ukuran terbesar antara linea terminalis yang diambil dari tegak lurus pada conjugata pera. Nah, ini ukurannya 12, cm dan 13,5 cm. Nah, untuk yang ketiga ini diameter obliqua atau ukuran serong. Nah, ini dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum dari belakang panggul yang bertentangan itu ukurannya 13 cm. Nah, yang kedua itu bidang luas panggul. Nah, bidang luas panggul ini ukuran muka belakangnya itu diameter anterior posterior 12,7 cm. Nah, untuk ukuran melintang itu diameter transversum ukurannya 12,5 cm. Yang ketiga, bidang sempit panggul. Nah, bidang sempit panggul ini dengan ukuran terkecil, bidang ini terdapat setinggi pinggir bawah symphysis.
kedua spina ischiadica, dan memotong sakrum kurang lebih 1-2 cm di atas ujung sakrum. Nah, ukurannya itu ukuran muka belakang 11,5 cm, ukuran melintangnya 10 cm. Nah, untuk diameter segi tali posterior ialah dari sakrum ke pertengahan antara spina ischiadica 5 cm. Nah, selanjutnya pintu bawah panggul. Nah, pintu bawah panggul ini bukan satu bidang tetapi terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yakni garis yang menghubungkan tuber ischiadicum kiri dan kanan. Nah, puncak dari segitiga yang belakang ini adalah ujung osakrum. Nah, sisinya itu adalah ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Segitiga depan ini dibatasi oleh arcus pubis. Pada pintu bawah panggul ini biasanya ditentukan oleh 3 ukuran. Ukuran muka belakang dari pinggir bawah simpisis ke ujung sakrum. 11,5 cm. Ukuran melintangnya ukuran antara tuber ischiadicum kiri dan kanan sebelah dalam 10,5 cm. Nah, ukuran segitiga posteriornya dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang 7,5 cm. Lalu selanjutnya bidang Hodge. Nah, bidang Hodge ini merupakan berfungsi untuk menentukan berapa jauhnya bagian bayi turun ke dalam rongga panggul. Maka bidang Hodge ini menentukan beberapa bidang hayal dalam panggul. Yang pertama itu H1. Nah, H1 ini sama dengan pintu atas panggul. Nah, yang kedua H2. Nah, ini sejajar dengan H1 melalui pinggir bawah simpasis. Nah, yang ketiga H3. H3 ini sejajar dengan H1 melalui spina ischiadica. Nah, yang keempat H4 sejajar dengan H1 melalui ujung osigis. Nah, selanjutnya poin yang kedua itu bagian lunak dari panggul ini. Nah, bagian lunak dari panggul ini terdiri dari otot-otot dan ligamenta yang meliputi dinding panggul, bagian dalam dan bagian bawah. Nah, otot dan ligamen yang menutupi bagian bawah membentuk dasar panggul. Nah, hal ini disebut juga diafragma pelvis. Selanjutnya ukuran-ukuran dari luar panggul ini. Yang pertama itu distansia spinarum, itu jarak antara sias kanan dan kiri. Nah, yang kedua distansia cristarum, itu jarak antara crista iliaca kanan dan kiri. Yang ketiga conjugata externa atau baudelogocque, atau yaitu jarak antara pinggir atas simpisis dan ujung processus spinosus ruas tulang lumbar kelima. Selanjutnya ukuran lingkar panggul dari pinggir atas simpisis ke pertengahan antara sias dan trochanter major sepihak kembali melalui tempat-tempat yang sama di pihak lain. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk panggul yaitu pertama panggul ginecoid, yang kedua panggul antroid, yang ketiga panggul antropoid, yang keempat panggul platypeloid.